Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Frendika, NIM 21337059. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar coding dengan materi modul 1 Sistem Komputer dan Pengantar Pemrograman. Capaian pembelajaran yaitu hendaknya setelah mempelajari materi ini diharapkan para mahasiswa yang pertama mampu memahami prinsip dasar komputer dan prinsip kerja dari perangkat utama komputer. Yang kedua, mampu memahami konsep dasar program komputer dan algoritma program. Yang ketiga, mampu menjelaskan cara menuliskan algoritma program yang benar pada beberapa bahasa pemrograman. Yang keempat, menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, ketepatan menjelaskan tentang sistem dan perangkat utama komputer. Yang kedua, ketepatan menjelaskan pengertian program dan algoritma program. Yang ketiga, ketepatan menjelaskan cara menuliskan algoritma. Dan yang keempat, ketepatan menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Adapun pokok-pokok materi dalam modul ini adalah yang pertama sistem komputer, yang kedua pengantar program komputer dan algoritma program, dan yang ketiga menuliskan algoritma. Yang pertama, materi pertama sistem komputer, yaitu yang pertama sejarah komputer. Adapun beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, pendapat ahli Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, William Sawyer, komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram yang menerima data, fakta-fakta dan gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori. Yang keempat, Maker DKK, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Yang kelima, Jogianto, komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau bisa disebut storage program, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Adapun fungsi komputer pada saat ini yaitu komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi, dan komputer menjadi alat bantu multimedia. Komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Komputer juga menjadi alat bantu produksi entertainment, periksa kesehatan, dan kendali perang, dan lain-lain sebagainya. Adapun 5 generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama atau bisa disebut tabung vakum pada tahun 1946. Yang kedua, generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Generasi ketiga ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Yang keempat adalah generasi mikroprosesor, pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Yang kelima, generasi AL atau R, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Adapun sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer adalah hardware, software, dan brainware. Perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri, dan perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan program tertentu
Dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Seperti pada gambar bisa dilihat hardware, software, dan brainware. Adapun arsitektur komputer, yang pertama Central Processing Unit atau biasa disebut CPU. Adapun input device dan output device dan memori. Adapun bagian-bagian komputer, yang pertama speaker, monitor, CD atau DVD drive, system unit, printer, hard drive, flash memory card reader, floppy disk drive, mouse, CD atau DVD disk, keyboard, floppy disk, dan mikrofon. Adapun bagian-bagian dari komputer, casing, prosesor, VGA card, hard disk atau SSD, DVD ROM, sound card, monitor, RAM, chipset, mainboard, PSU, keyboard, dan mouse. Selanjutnya sistem bilangan di komputer. Adapun sistem bilangan desimal, bilangan biner, dan bilangan oktal dan bilangan heksadesimal bisa dilihat pada gambar di samping. Konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner, yaitu 125 dibagi 2 sama dengan 62 ditambah sisa 1. Yang kedua 62 ditambah 2 sama dengan 31 plus ditambah sisa 0. 31 dibagi 2 sama dengan 15 ditambah sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7 ditambah sisa 1. Yang selanjutnya 7 dibagi 2 sama dengan 3 ditambah sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 tambah sisa 1. Jadi bilangan desimal dari 125 adalah 1111101. Adapun konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Yang pertama konversi bilangan desimal ke bilangan biner, yaitu 105 dibagi 2 sama dengan 52 sisa 1. Yang kedua, selanjutnya 52 dibagi 2 sisa 0, 26 dibagi 2 sisa 0, 13 dibagi 2 sisa 1, 2 dibagi 6 sisa 0, 2 dibagi 3 sisa 1, 2 dibagi 1 sisa 1. Jadi hasil konversi bilangan desimal dari 105 10 ke bilangan biner adalah 11010012. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Jadi kita ambil hasil konversi bilangan desimal ke bilangan biner 11010001 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Yang hasilnya adalah 105. Jadi hasil konversi bilangan biner adalah hasil konversi bilangan biner 11010001 ke bilangan desimal adalah 105. Selanjutnya konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. 256 dibagi 8 sisa 0. 32 dibagi 8 sama dengan 4 sisa 0. 4 bagi 8 sisa 4. Jadi hasil konversi bilangan desimal 256 ke bilangan biner adalah 400. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal itu 245 sama dengan 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Jadi hasilnya adalah 128 ditambah 32 ditambah 5 sama dengan 165. Jadi hasil konversi bilangan biner 248 8 ke bilangan desimal adalah 165 10. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Bilangan biner dan bilangan heksadesimal dapat kita lihat pada tabel di samping. Soalnya adalah 7A 9F 16 sama dengan 10.
Jadi 7 dikali 16 pangkat 3 sama dengan 28.672. A sama dengan 10 kali 16 pangkat 2 sama dengan 2560. 9 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 14. 144. F sama dengan 15 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Jadi nilai dalam desimal adalah 31.391. Selanjutnya adapun fungsi software secara umum, yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antar software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa, sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang terakhir adalah sebagai pengidentifikasi program. Adapun perangkat lunak sistem. Yang pertama bahasa pemrograman, yang kedua sistem operasi, dan yang ketiga utility. Dapat dilihat pada gambar-gambar yang ada di PPT ini. Perangkat lunak aplikasi. Yang pertama perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima perangkat lunak pendidikan. Yang keenam perangkat lunak pengembangan media. Yang ketujuh perangkat lunak rekayasa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan perangkat-perangkat ini dapat dilihat dari gambar-gambar di samping. Itu yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.